Aku udah siapin kuali raksasa. Nih, besar banget. Setinggi aku ya. Aku mau bikin acara buka bersama di sana. Salah satu insiden yang tengah ramai diperbincangkan adalah insiden rendang Willy Salim. Willy Salim mengalami situasi tidak terduga saat mengadakan aksi berbagi rendang di Palembang. Saat itu, Willy Salim bersama timnya menyiapkan sekitar 200 kg daging sapi untuk dimasak menjadi rendang di Palembang. Namun, baru 5 menit proses memasak berlangsung, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dalam sekejap, daging yang masih setengah matang itu hilang. Setelah video ini menyebar luas, muncul berbagai spekulasi di kalangan netizen yang budiman. Beberapa orang menuduh bahwa insiden ini sudah diatur atau settingan untuk meningkatkan engagement di media sosial. Aku tidak merekayasa hal itu. Aku hanya tidak memperhitungkan hal tersebut bisa terjadi. Dan itu adalah kebodohanku. Mereka berpendapat bahwa ekspresi Willy Salim dinilai kurang menunjukkan keterkejutan yang mendalam atas kejadian tersebut, sehingga banyak yang mempertanyakan keaslian peristiwa ini. Namun, rekaman lain yang baru-baru ini muncul justru menunjukkan bahwa kejadian ini benar-benar spontan. Terlihat dalam video yang beredar, anak-anak hingga orang dewasa berdesakan mengambil rendang yang bahkan belum matang sepenuhnya. Video itu juga memperlihatkan bagaimana warga berebut rendang tanpa koordinasi. Bahkan rekaman memperlihatkan kerumunan menggunakan berbagai wadah untuk mengambil rendang. Sementara pihak kepolisian tampak kesulitan mengendalikan massa. Hal ini memperkuat dugaan bahwa hilangnya rendang memang terjadi secara alami, bukan settingan seperti yang banyak dituduhkan. Situasi ini membuat banyak netizen yang berbakti terkejut. Bahkan beberapa mempertanyakan bagaimana mungkin 200 kg daging rendang bisa hilang dalam waktu singkat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Willy Salim udah klarifikasi dan minta maaf, tapi sumpah gue salut banget sama dia. Lu bayangin aja, rendangnya 200 kilo hilang nih, belum dikontenin. Udah gitu, dilaporin pula ke polisi, dituduh settingan, dituduh mencemarkan nama baik, dan dituduh menggerakkan massa. Padahal ada loh ini videonya, warganya emang udah niat pengen ngambil rendang. Sih nggak tahu ya kebenarannya kayak gimana, tapi kalau memang ini ada yang menggerakkan, gue sangat setuju kalau si Willy Salim dipenjara. Tapi kalau nyatanya enggak gimana? Menurut gua ya, si Willy Salim itu salahnya cuma kurang persiapan, udah itu aja. Karena kurangnya persiapan, warga jadi nggak sabaran nih. Rendangnya mana bos? Rendangnya mana? Kok bisa belum mateng jam segini? Katanya mau buka puasa bareng, ini mah sahur bareng bos jadinya. Yaudah ambil aja lah, ini lama banget lagi ya. Barulah tuh diambil pakai kuali, ember. Dan untuk kalian para netizen ya, jangan pernah menyamaratakan semuanya bos. Kan gua bilang itu hanya oknum, hanya segelintir orang. Dan jangan bawa nama-nama daerahnya. Kalau kalian ingin ngejudge, ya tuh judge orangnya aja, jangan kota Palembangnya bos, sumpah. Yang lagi viral imbas dari konten kreator yang namanya Willy Salim. Imbas rendang yang hilang kemarin, langsung ada video yang bikin aku nyesek. Wujud asli wong Palembang, gila ada monyet lagi berebutan makanan. Ada lagi nih yang paling bikin aku sakit, Palembang hama, Papua mahal. Aduh ya ampun, gak semua, tapi rata-rata Palembang apa ini. Lah apalagi komenannya guys yang bikin aku sakit hati. 3 syarat wajib berbagi ya. Ikhlas, sabar, jangan di Palembang. Anjay. Jalan-jalan ke kota Padang, jangan lupa beli rendang. Apa kabar kota Palembang? Rendang setengah matang tuh bilang. Anjay. Gila pala sih marah. Ada lagi tuh Palembang perindapan. Gila. Palembang babi hutan. Anjay. Aja gila kalian semua emang kalian lah. Ladas bener kalau bikin buru. Kalian tahu ya, aku udah lama hidup di Palembang. Sekiranya 1 tahun. Sekitaran di Provinsi Muara Enim. Di Kabupaten Muara Enim. Itu ya yang aku tahu, orang Palembang tuh orang baik-baik, orangnya dicatat bersih, nggak ada orang yang gitu, itu semuanya oknum. Dan lagi pula ya, Willy Salim nih anjing, Willy Salim nih ya, udah kasih tahu ya, kalau buat konten itu yang terkonsep, terstruktur gitu, ya asal buat, gak bikin kaget, bikin buat di situ, ditinggal bentar langsung hilang, gak kayak gitu bro. Minimalnya kayak Boban Santoso kalau buat acara makan-makan. Ini akibat konten kemarin emang lah, aduh kasus. Intinya udahlah, stop buat konten buat komen-komen kayak gitu, bikin sakit hati.
Ngapa pula laju Willy Salim yang disuruh minta maaf tuh? Seharusnya kita nih yang minta maaf mewakili atas nama orang Palembang. Kalau kita nih orang Palembang, itu wong nih. Jadi kita mengatasnamakan orang Palembang meminta maaf atas kejadian yang telah terjadi. Karena saking banyak wongnya itu mungkin pengawalan tuh lada sanggup lagi ngawal itu. Negahnya tuh tidak sanggup lagi dia tuh. Kok malah Willy Salim yang disuruh minta maaf? Willy Salim memang bener bikin konten, tapi kan niatnya dia tuh berbagi. Dak kecil 50 juta sapi satu ikut tuh weh. Jadi itu muka yang maling rendang. Jadi sekali lagi tolong untuk Willy ini gimana, jangan hanya gara-gara satu sapi kau ya, nama baik orang Palembang, Sumatera Selatan jadi rusak semua di mata kota-kota lain. Bukan berarti aku ngebelain orang yang maling rendang, bukan. Ini memang salah dan kejadian ini juga sangat disayangkan ya oleh beberapa oknum. Ini bukan berarti dia orang kampung atau orang dusun atau orang kota, bukan. Ini bukan ke situ, lebih ke oknum ya. Ini beberapa orang yang bisa mencoreng nama baik semuanya. Coba aja kalau Willy nggak masak di BKB ya, dan nggak bikin konten di situ, dan tidak ada kejadian ini, mungkin nama baik Palembang ataupun orang-orang Palembang tidak akan dicap jelek. Sekali lagi, tidak membela orang yang maling rendang. Ini seandainya Willy tidak bikin konten di situ dan tidak ada kejadian ini, jadi orang-orang Palembang, karena orang Palembang itu ada jutaan, sedangkan yang menghabiskan sapi Willy itu cuman beberapa orang ya. Logikanya cuman beberapa orang yang maling sapi ataupun rendang dari Willy. Tapi nama baik orang Sumatera Selatan se-Palembang jadi jelek atas kejadian konten yang dibikin Willy di Benteng Kuto Besa. Harusnya Willy cross-check dulu mulai dari keamanan, tempat, lokasi sebelum datang ke sini. Contoh Aisar kemarin, Aisar itu cuman lewat ya, baju robek, jam tangan jatuh, clip on hilang. Nah, harusnya belajar dari kejadian kemarin. Jangan sampai sekarang nama baik Palembang jadi jelek gara-gara rendang yang kamu buat 400 kilo. Logikanya 400 kilo itu tidak cukup untuk orang jutaan yang ada di Sumatera Selatan. Sekarang nama baik Sumatera Selatan dan juga Palembang jadi jelek. Sekali lagi, ini jadi pelajaran untuk kita semua ya, untuk warga Palembang juga, khususnya yang di lokasi ya. Dan kita warga Palembang juga tidak menutup kemungkinan untuk siapapun datang ke sini, tapi harus diperhatikan lagi dari semua aspek, mulai dari tempat, keamanan, lokasi harus diperhatikan lagi. Sekali lagi, hanya gara-gara satu sapi, nama baik Sumatera Selatan, jutaan manusia yang ada di Sumatera Selatan, khususnya Palembang, jadi jelek. Hanya gara-gara satu sapi, satu rusa, satu sapi. Karena memang niatnya di sini Willy pengen bikin konten dan juga sedekah ya sekalian. Mending alangkah baiknya mungkin dibikin nasi bungkus di dalam mobil bak besar, dibagiin di jalan-jalan, mungkin lebih baik seperti itu, yang sehingga tidak memicu orang untuk dorong-dorongan atau berebut. Bikin konten boleh, tapi diperhatikan lagi ya. Willy Salim ya, dan daging rendang 200 kg yang hilang ya, yang dalam pandangan saya ini settingan, dan semakin saya pelajari, semakin saya pribadi ya yakin ini settingan. Ada dua hal. Yang pertama, itu ada video ibu-ibu bawa 2 plastik rendang. Ini plastik loh, bukan ember ya, bukan baskom. Nah, ibu-ibu ini direkam. Terus ibu-ibu ini bilang bahwa kru Willy Salim ada di sana, bahwa polisi juga ada di sana, dan polisi bahkan bilang, sudah ambil terserah kalian, kata bapak polisi kepada ibu-ibu ini. Dan akhirnya mereka ambil, tapi mereka ambil nggak pakai ember, nggak pakai baskom, bawa plastik. Ya, seadanya mereka, sebisanya mereka. Nah, kemudian Willy Salim pergi, katanya ke toilet, tapi 15 menit, berapa menit lah, agak janggal kalau cuma ya 15 menit, 20 menit janggal ke toilet. Nah, kemudian ketika Willy Salim datang, polisinya mengatakan begini begitu, bahwa tiba-tiba warga ngambil
Jadi ini dua pernyataan yang berbeda gitu loh dalam pandangan saya. Itulah yang saya bilang settingan, seakan-akan ini dijarah kan gitu. Ya. Nah, yang kedua, ada orang yang pertama bawa baskom, bawa ember. Yang dalam pandangan saya ini tidak alami. Yang bawa baskom dan ember ini tidak alami. Kalau yang bawa yang kecil-kecil kayak plastik, kayak itu orang-orang yang memang mau minta alami. Cuma yang bawa plastik yang sedikit-sedikit itu ngikut yang bawa ember di depan, yang bawa baskom. Nah, dalam pandangan saya, kecurigaan saya, yang bawa ember, yang bawa baskom ini, mereka itu mungkin bagian dari settingan. Mereka tidak mau menjarah, tapi mereka membersihkan wajan tersebut. Pakai ember, pakai baskom, mereka cepat-cepat ngambil dengan baskom, dengan ember, agar wajannya segera bersih. Kalau wajannya sudah bersih, maka datanglah Willy Salim. Cepat Willy Salim dari toilet bilang, loh rendangnya udah hilang gitu loh. Kalau seandainya semua ngambil pakai plastik, pakai mangkok, pakai piring, itu mungkin 2 jam baru habis, atau 1 jam baru bersih wajan tersebut, setengah jam baru Willy Salim datang. Tapi kalau ngambil pakai ember, pakai baskom, ketika Willy Salim pergi, maka itu akan cepat bersih gitu loh. Jadi itu yang saya bilang settingan. Maka perlu dipertanyakan yang pertama, bawa ember dan baskom itu apakah bagian dari settingan atau tidak, kan gitu. Ya, jadi kembali bagi saya ini settingan. Ya, namun sisanya yang kemudian ikut nimbrung, ikut rame-rame ngambil, itu bukan dari settingan. Mereka melihat orang yang bawa ember dan baskom itu, sisanya itu cuma ikut-ikutan aja gitu loh.